Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, NIM T20194141. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran kooperatif. Kooperatif ialah mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lain sebagai satu kelompok atau satu tim. Pelajaran kooperatif merupakan metode pembelajaran yang menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4-6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda. Ciri-ciri model pembelajaran kooperatif: yang pertama, belajar bersama dengan teman selama proses belajar terjadi tatap muka antar teman-teman. Yang kedua, saling mendengarkan pendapat di antara anggota kelompok belajar dari teman sendiri dalam berkelompok. Yang ketiga, belajar dalam kelompok kecil produktif berbicara atau saling mengemukakan pendapat. Yang keempat, keputusan tergantung pada siswa sendiri. Tujuan pembelajaran kooperatif yaitu meningkatkan hasil akademik, yang meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademisnya. Siswa yang lebih mampu akan menjadi narasumber bagi siswa yang kurang mampu, yang memiliki orientasi dan bahasa yang sama. Selanjutnya itu model evaluasi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu model evaluasi kompetisi. Dengan menggunakan sistem ini, maka sudah jelas akan menanamkan jiwa kompetitif antar siswa, karena siswa dipacu untuk menjadi lebih baik dari teman-teman kelasnya. Sehingga dengan model pembelajaran ini, siswa yang dianggap melebihi rata-rata nilainya dengan model pembelajaran ini, maka dianggap sebagai siswa yang berprestasi. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, model evaluasi individual. Pada model ini, siswa belajar melalui pendekatan atau kecepatan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki sendiri. Peserta didik tidak bersaing dengan siswa lain, melainkan bersaing dengan dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu model evaluasi comparative learning. Pada sistem ini menganut pemahaman Homogneous, yaitu menekankan untuk saling bergantung pada lainnya. Pada model sistem ini, kerjasama merupakan kebutuhan yang sangat penting. Selanjutnya yaitu karakteristik model kooperatif. Yang pertama, berhubungan timbal balik yang didasari adanya kepentingan yang sama. Yang kedua, tidak adanya penonjolan kekuatan individu. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan kerjasama dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, tujuan model kooperatif. Secara sosial, tujuannya yaitu memperbaiki keterampilan, memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas akademik penting lainnya. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar pengembangan kooperatif. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas semua yang dilakukan dalam kelompoknya. Dan setiap anggota kelompok harus tahu bahwa semua anggota kelompoknya memiliki tujuan yang sama. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Yang pertama, menyampaikan tujuan serta memotivasi siswa. Yang kedua, menyajikan informasi. Yang ketiga, atur siswa menjadi kelompok belajar. Yang keempat, membimbing kelompok belajar. Yang kelima, evaluasi. Yang keenam, berikan penghargaan.
Selanjutnya yaitu unsur-unsur pembelajaran kooperatif. Para siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka tenggelam atau berenang bersama-sama. Para siswa harus memiliki tanggung jawab. Selanjutnya, elemen-elemen pembelajaran kooperatif. Saling ketergantungan positif, tanggung jawab, perseorangan, tatap muka, komunikasi antar anggota lain, dan evaluasi. Kelebihan pembelajaran kooperatif, siswa tidak terlalu menggantungkan pada guru dan mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide dan gagasan, membantu anak untuk respek pada orang lain. Dan kekurangannya dalam pembelajaran kooperatif ini, bagi siswa yang pandai akan merasa terhambat oleh siswa yang dianggap kurang mampu. Dan penilaian dalam pembelajaran kooperatif berdasarkan pada hasil kelompok. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Untuk sebelumnya, perkenalkan nama saya Lumatul Gaisah, NIM T 2019-4149. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran konstekstual. Pembelajaran konstekstual adalah suatu proses pendidikan yang bertujuan memotivasi siswa untuk memahami materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka. Konteks pribadi, sosial, dan kultural. Dalam pembelajaran, guru menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga maupun masyarakat. Dalam kontekstual, tugas guru adalah membantu siswa mencapai tujuannya. Guru lebih banyak berurusan dengan strategi daripada memberi informasi. Tugas guru mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama dengan menemukan sesuatu yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Hasani, NIM T 2019-4142. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran problem solving. Problem solving adalah model yang mengutamakan pemecahan masalah dalam kegiatan belajar untuk memperkuat daya nalar yang digunakan oleh peserta didik agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendasar dari materi yang disampaikan. Problem solving dalam pembelajaran memegang peranan yang sangat penting. Mengapa? Karena dengan mengetahui cara menyelesaikan masalahnya, pembelajaran akan merekat jauh lebih dalam dan tidak mudah untuk dilupakan. Model ini sering disebut sebagai metode pula karena boleh dibilang merupakan salah satu penerapan PBL atau Problem Based Learning yang sudah memiliki langkah-langkah yang konkret. Model problem solving adalah sebuah metode pembelajaran yang mengharuskan siswa berperan aktif dan mampu berpikir. Langkah-langkah metode pembelajaran problem solving yaitu ada 3. Yang pertama, pendidik menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru memberikan permasalahan yang perlu dicari solusinya. Dan yang ketiga,
pendidik atau guru menjelaskan prosedur pemecahan masalah yang benar. Nah, di sini tujuan model problem solving yaitu ada 3. Yang pertama, peserta didik menjadi terampil menyeleksi informasi yang relevan, kemudian menganalisisnya dan akhirnya meneliti kembali hasilnya. Yang kedua, kepuasan intelektual akan timbul dari dalam sebagai hasil intrinsik bagi peserta didik. Dan yang ketiga, yang terakhir, potensi intelektual peserta didik meningkat. Kelemahan dari pembelajaran problem solving yaitu ada 3. Yang pertama, manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan. Yang kedua, keberhasilan strategi pembelajaran melalui PBL membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Dan yang ketiga, tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari. Dan sedangkan kelebihan dari pembelajaran problem solving yaitu meningkatnya daya kritis siswa dalam pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.